Pada saat kita membuat data ke dalam database, tentu kita ingin mewajibkan seorang user menginput semua filter masuk thumbnail atau logonya. Namun tidak sangat luar biasa, ketika logo sudah ada, kita minta dia lagi untuk mengupdate logonya. Which is yang terjadi saat ini ketika kita gunakan form request tersebut. So, oleh karena itu, mari kita lakukan dulu untuk editnya. Yang paling pertama, coba dulu kita pergi dulu ke edit ini. Return view, stores edit. Kita akan buat di sini equals to store. Nanti kita akan masukkan dia dan saya akan membuat langsung filenya. Kemudian kita akan copy apa yang ada di sini, kita paste di sini. Lihat, kita membuat semacam duplikat yang sangat tidak luar biasa. Tapi yang pasti untuk saat ini saya akan buat di sini edit store. Kemudian di sini kita buat edit dan di sini kita coba edit the store name. Oke, sekarang harusnya untuk method update yang kita buat di sini update. Kemudian jangan lupa masukkan di sini parameternya, yaitu adalah store. Kemudian untuk metodenya di sini kita akan buat itu adalah put karena kita ingin mengupdate sebuah data. Kemudian sekarang harusnya pada all ini by default akan terjadi name. Jika seandainya kita buat di sini store name, ya itu bisa sih harusnya. Dan juga di sini itu store description. Sehingga sekarang kita refresh di Firefox dan yes, kita tidak mempunyai data untuk mengeditnya, sehingga kita bisa pergi ke store index untuk membuat semacam tombol. Saya rasa tepat di sini bisa juga kita buat, tapi kita pastikan dulu bahwa yang bisa mengedit dirinya store-nya itu adalah dirinya yang punya toko. Misalnya kita buat di sini if store user ID equals to out ya. User ID, kemudian di sini kita masukkan semacam tombol link anchor ya, kita buat di sini class underline text, bisa kita buat di sini blue aja ya, kita buat di sini edit, kemudian di sini kita buat root stores edit, kemudian di sini kita buat parameternya. Refresh di Firefox, ini harusnya bukan function tapi hilangkan aja seperti ini. Alright, refresh di Firefox dan kita pergi ke store, maka edit akan muncul di sini karena ini adalah toko dari seorang user yang sedang login. Tetapi ketika saya login dengan si Irsyad, maka ini yang akan ada editnya, tapi ini yang akan ada editnya. Oh ya, masalah polisi, ini adalah masalah polisi namanya security, yang mana sebenarnya saat ini mungkin fine, tapi saat kita edit ini, yes, kita dapat di sini store editnya. Tetapi bagaimana jika kita buat di sini satu? Dan bisa. Nah ini kan masalah. Tapi itu nanti saja. Yang paling pasti yang ingin kita lakukan sekarang, kita ingin pas dulu edit ini. Oke. Kita ingin dulu tombol ini berubah menjadi yang namanya update daripada create. Sehingga kita buat sini update, refresh. Ini dia. Dan harusnya jika kita ingin mengupdate sebuah data, yang ingin kita trigger itu adalah yang ini. Di update, kita buat di sini. Kita ingin tahu apakah ini sudah bisa dilakukan atau tidak. Yes, nampaknya sudah. Kemudian kita akan panggil store request di sini, ya kan, karena itu yang kita inginkan. Kemudian di sini kita buat store update. Tentu untuk masalah Slack ini tidak perlu Anda perbaharui ya kan? Karena apapun ceritanya, kalau seandainya ini sudah di-share di sosial media, Slack tersebut tidak akan kelihatan lagi nanti di data di project Anda, kecuali Anda membuat yang namanya Slack healthy, artinya ada identifier unik di belakang string karakter dari Slack tersebut, sehingga ketika hilang pun Slack-nya tapi uniknya tidak hilang, itu akan tetap bisa, sehingga itu bagus juga untuk SEO. Nah sekarang coba dulu kita buat di sini request name, atau bisa kita ambil sebenarnya yang dari sana, tapi yaudahlah kita buat aja di sini dulu address pula, description itu equals to request description. Nah kemudian untuk image ini agak berbeda ya, karena saat ini store request ini memang masih merequire kita untuk membuat semacam logo waktu kita mengupdate-nya. Untuk sekarang coba dulu saya buat sini to root store index. Kemudian pada store request ini, pertama coba dulu saya akan tepat pada rules ini, this method. Oke, sekarang kita refresh di Firefox dan kembali dulu. Kita update, maka jelas bahwa di sini katanya put. Tetapi ketika seandainya kita buat store baru, yang terjadi adalah, coba saya masuk dulu logonya, create post. Sehingga ini bisa kita jadikan identifier. Seandainya jika method sama dengan post, maka ini yang kita
masukkan. Bisanya begini. Tapi coba kita tes aja dulu. Kita kembali. Sekarang coba kita dulu update data tanpa image. Megan Store kita tambah di sini words. Yes, nampaknya bisa, sehingga memang itu bisa kita lakukan tanpa harus membuat semacam yang lain gitu. Coba kita buat new store, kita create, maka logo fill is required. Yang ini yang kita mau sebenarnya, karena ketika saat user membuat store baru, dia akan harusnya itu mewajibkan untuk membuat logo, tetapi ketika mengupdate tidak gitu. Tetapi ada masalah besar di sini yang jelas Anda mungkin lihat, juga saya lihat gitu. Kita melakukan duplikasi di sini yang mana sangat tidak luar biasa sekali. Sehingga apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah merefactor semua ini. Contohnya bagaimana? Kalau misalnya memang datanya seperti ini sifatnya, sama antara edit dan juga create ini kan bisa dibuat lebih singkat ya kan. Soalnya karena itu mungkin saya juga sudah mengajarkan di episode-episode sebelumnya untuk masalah ini ya. Saya juga lupa apakah itu sudah atau belum. Tapi yang pasti ini kan bisa dibuat ke dalam form.blade.php seperti ini. Ya kan? Kemudian apa yang bisa kita lakukan pada edit ini? Pada store controller, kita bisa buat ini ke dalam editnya aja, kita perhatikan form seperti ini. Sehingga di dalam form tadi, ya kan, kita bisa langsung copy apa yang ada di sini dan kita paste di sini. Dan coba editnya hapus saja dulu. Kemudian kita fokus ke form ini. Dan untuk title-nya kita bisa ambil dari sini. Misalnya kita buat sini page meta misalnya. Kemudian di sini kita buat title. Kemudian di sini kita buat itu edit store. Kemudian untuk deskripsinya juga kita bisa buat di sini. Edit store, misalnya itu store name, lebih seperti itu. Kemudian untuk metodenya juga bisa kita buat di sini kan. Misalnya itu ini kan edit, maka kita buat di sini put. Nah, sekarang kita lakukan adalah pergi ke form ini. Kemudian kita buat di sini itu page meta method. Ya kan? Itu namanya kan. Coba kita lihat. Page meta method, ya itu namanya yang kita buat, sehingga di sini kita bisa buat seperti itu. Tetapi ini hilangkan sih harusnya, tidak ada di sini lagi yang namanya brackets, ya. Kemudian tidak cukup di situ, kita juga butuh mengupdate URL ini, sehingga di sini kita bisa buat juga itu URL equals to root store update store. Kemudian di sini kita bisa buat page meta URL. Ini bisa kita ganti sekarang menjadi page meta title. Kemudian ini ini description. Kemudian ini adalah title-nya. Kemudian satu lagi itu adalah yang ini ya. Kemudian yang ini juga. Nah, untuk submit-nya kita bisa buat general di sini untuk save saja, sehingga kita tidak perlu membuat definisinya di sana gitu. Kemudian sekarang kita refresh untuk store, kita akan edit. Di sini katanya tidak ditemukan yang ini, mungkin karena dia array sehingga dia bukan objek. Jadi kita buat aja dulu ke dalam semacam beginian. Jadi ini kita kembalikan seperti ini, dan ini juga kita select dulu yang sama identifiernya. Kemudian yang ini refresh, edit store, yes. Apa ini? Di sini kita tidak punya dia. Alright, refresh. Ini di edit store, dan di sini edit store Megan store. Oke, cool. Kita save dan yes, kita mendapatkannya. Tapi bagaimana dengan create new store-nya? Kita ingin store controller ini akan menggunakan same thing dengan edit, sehingga kita masih saja menggunakan yang namanya form di sini. Coba kita refresh. Banyak kali errornya, tapi tidak usah kita lihat. Kita paste saja langsung di sini page metanya. Kemudian di sini untuk store-nya kita buat jadi new store, dan yang ini kita buat itu hilangkan. Kemudian di sini kita buat aja pause. Atau sebenarnya itu bisa dibuat conditional di sana. Refresh, cool. Mari kita buat dulu satu store lagi. Kita buat aja namanya Davidson Harley aja lah, Harley. Jadi nama tokonya Harley, kurang lebih seperti itu. Kita save, which is very cool. Kita sudah menghilangkan duplikasi yang sangat tidak luar biasa tadi. Kita hanya mempunyai di sini
dua file, index dan juga form, ini hilangkan. Dan yes, kita sudah membuatnya lebih bagus daripada tidak sama sekali. Which is very cool. Oke, pada saat ini jika Anda perhatikan, kita bisa mengedit punya orang lain. Yes, kalau ini kan jelas bahwa kita tidak menampak tombol editnya, tetapi sebenarnya jika kita edit URL-nya itu bisa. Oke, sebenarnya itu bisa sangat mudah ya. Jika Anda mau secara brutal, itu bisa dibuat semacam jika di sini misalnya abort if store ID, atau bisa Anda buat juga seperti ini ya, if ya Anda buat di sini misalnya itu request, kemudian di sini kita buat request user is not store user, maka di sini kita buat itu 401 misalnya. Sehingga sekarang jika kita coba untuk mengedit punya orang lain, Irsyad misalnya punya yang satu, maka di sini unauthorized katanya seperti itu. Ini adalah simple caranya ya. Tidak menggunakan get police karena di Laravel 11 sekarang ini membuat polisi itu lucu juga caranya sebenarnya. Tapi itu harusnya lebih baik daripada sebelumnya seperti yang sudah-sudah lah. Nah itu sekarang yang mesti Anda ketahui, Anda bisa melakukan hal simpel seperti ini saja tanpa harus membuat polisi ataupun middleware dan segala macamnya. Tetapi yang pasti polisi ini bisa digunakan atau lebih diuntungkan ketika project kita sudah scaling ya. Artinya mungkin saat ini halaman ini akan ada di sini saja. Bagaimana ketika ada halaman yang itu memang harus ditunjukkan kepada user yang sedang login misalnya. Nah ini ini akan terus-terusan kita eksekusi dan itu sangat tidak luar biasa ketika ada cara yang lebih mudah gitu loh. Nah makanya di episode selanjutnya mungkin saya akan ajarkan kepada Anda tentang hal itu. So untuk saat ini Anda bisa tentu melakukan hal simpel seperti ini saja. Jadi ketika orang lain mencoba untuk mengedit store orang lain juga gitu, itu tidak akan bisa gitu. So oleh karena itu saya akan melihat ada video berikutnya dengan polisi dan juga middleware.